Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang tua yang bertanya kepada seseorang yang telah menjadi Kristen di tempat pesta. Si orang tua bertanya kepada dia, apakah dia telah dibaptis di gereja sebagai tanda sudah Kristen? Dengan tegas dia mengatakan sudah, dan dia juga memberitahu kepada si orang tua itu di gereja di mana dia dibaptis. Kemudian si orang tua itu bertanya kembali, apakah dia sudah makan B2? Orang yang baru masuk Kristen itu mengatakan belum. Dengan cepat si orang tua merespon jawaban, wah, kalau kamu belum makan B2, berarti kamu belum sah menjadi Kristen. Karena orang Kristen harus makan B2 baru sah. Si orang yang baru Kristen itu bingung dengan jawaban si orang tua. Karena selama dia belajar sama pendeta, tidak ada syarat harus makan B2 baru dibaptis. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal 14 ayat 17, demikian bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang Kristen Yahudi yang masih mempertahankan budaya keyahudian yang memantangkan makanan dan minuman seperti yang tertulis di Perjanjian Lama. Bagi mereka, orang yang makan makanan yang dipantangkan itu adalah orang yang najis dan tidak layak di hadapan Tuhan. Sementara ada orang Kristen non-Yahudi yang punya kebiasaan makan yang dipantangkan dalam budaya Yahudi. Dan inilah yang menjadi perdebatan bagi orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 18. Namun banyak orang Yahudi memaknai hukum Taurat itu secara rafiah, bukan dari makna yang dikandung dari hukum Taurat itu. Bagi mereka, melaksanakan hukum Taurat itu adalah keselamatan. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan juga tentang Sabat, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Di mana bagi orang Yahudi bila hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Kekakuan makna inilah yang ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus dan Paulus. Bagi Paulus, kerajaan surga itu bermakna kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, bukan persoalan najis atau tidak najis. Di dalam kerajaan surga ada kebenaran Allah. Di sini memaknai adanya keadilan Allah. Di dalam kerajaan surga ada damai sejahtera. Di sini memaknai hidup kita penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bukan iri hati, kedengkian, kebencian, dan lain sebagainya. Kerajaan surga ada sukacita oleh Roh Kudus. Memaknai bahwa sukacita itu bukan hanya mempunyai harta duniawi, melainkan sukacita oleh Roh Kudus. Adalah bila kita telah menjalankan perintah Tuhan dan memperoleh anugerah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diarahkan oleh firman Tuhan agar mewujud nyatakan kerajaan surga dengan menjalankan kebenaran Allah, membawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia, dan juga bersukacita dari Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Jangan pernah menghakimi orang lain dengan berdalilkan kerajaan surga. Juga kita jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita hanya karena persoalan dogma yang menyebabkan orang lain tersesat. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita pancarkan di tengah-tengah kehidupan kita.
Tuhan memberkati. Amin.